Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tim Jago Kedip akan mempresentasikan ujian tahap 2 yang berjudul Sistem Pengambilan Obat Otomatis Tanpa Antrian. Adapun anggota kelompok saya yang pertama, saya sendiri Putra Melia dengan NIM 231111093, dan di samping saya ada Lisa dengan NIM 2311140, dan di samping saya lagi ada Hilary Christina Aloo dengan NIM 231111091. Latar belakang masalah. Beberapa layanan kesehatan seperti apotek dan rumah sakit masih melakukan pengambilan obat manual yang menyebabkan pasien harus mengantri lama, bahkan sampai malam. Kondisi ini membuat pasien merasa lelah, apalagi jika masih memiliki aktivitas lain yang harus dikerjakan. Selain membuang waktu, antrian panjang juga menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi penularan penyakit. Adapun solusi yang ditawarkan, yang pertama itu dengan memanfaatkan teknologi saat ini, kami dari tim Jago Kedip melakukan pengembangan sistem pengambilan obat otomatis tanpa antrian berbasis web dan mobile. Melalui aplikasi ini, dokter bisa langsung memasukkan resep ke dalam sistem, kemudian apoteker menyiapkan obat sesuai resep lalu memasukkannya ke box, dan dapat diambil pasien dengan menginput kode di iPad. Selain itu, sistem ini tentu bisa mengefisiensikan kerja apoteker, peningkatan keamanan dalam pengambilan obat, dan bisa menghindari kepadatan di apotek, serta mendukung Smart City Parepare. Selanjutnya itu capaian proyek software engineering atau ST. Yang pertama, aplikasi Android sudah berjalan dengan lancar, baik di bagian dokter maupun pasien. Kemudian di aplikasi web sudah berjalan dengan baik. Semua aplikasi sudah terhubung ke database Firebase, dan kedua aplikasi mobile dan web sudah bisa saling komunikasi. UI UX-nya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada capaian proyek SE bagian mobile. Nah, yang pertama itu berhasil membuat aplikasi berbasis mobile untuk dokter dengan fitur resep obat yang berfungsi untuk mengirimkan hasil konsultasi terhadap pasien dan meresepkan obat yang kemudian dikirim ke apoteker. Terus yang kedua itu berhasil membuat aplikasi berbasis mobile untuk pasien dengan fitur pesanan obat yang berfungsi untuk melihat notifikasi pesanan obat dari apoteker yang berisi jadwal pengambilan obat serta kode OTP box obat. Baik, selanjutnya capaian proyek SE yang bagian website. Berhasil membuat website untuk admin apoteker yang berfungsi untuk menerima resep dari dokter dan menjadwalkan pengambilan obat serta mengirim kode OTP ke pasien. Sistem telah berhasil terhubung dengan Firebase sehingga proses pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan data dapat berjalan dengan baik secara real time. Untuk capaian proyek IoT-nya itu berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kedua box dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan perancangan sistem. iPad pada masing-masing box telah mampu menerima dan memproses input berupa kode OTP yang dikirimkan oleh apoteker. Selain itu, kedua box juga telah berhasil terhubung dengan layanan Firebase sehingga proses pertukaran dan penyimpanan data dapat berjalan secara real time dan terintegrasi dalam sistem secara keseluruhan. Dan untuk kode OTP-nya itu kalau sudah digunakan bakalan expire atau tidak dapat digunakan kembali.
ambil obat yang ada di dalam. Seperti yang dilihat, obat diambil, kemudian kita tutup kembali. Nah, dia menutup. Kemudian untuk box 2-nya, karena tadi apoteker sudah mengirimkan kode OTP untuk di box 2. Ini adalah kode OTP-nya. Kemudian kita menginputnya di box kedua kembali. Ini pertama-tama selamat datang di box 2. Menginput kode OTP-nya. Setiap kode OTP yang sudah digunakan tidak akan bisa kembali digunakan. Misalkan kayak ini box 1, kalau kita tekan kembali A,
hasil presentasi dan demonstrasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.